semuanya, kembali lagi di channel Riri Afril bersama Riri Afrianti. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal penyisihan tahun 2023 untuk lomba Kosmi bidang matematika level kedua. Level ini bisa diikuti oleh teman-teman yang masih SD kelas 5-6. Di video ini kita akan bahas soal nomor 6-10. Jika kamu ketinggalan pembahasan nomor 1-5, silahkan lihat di playlist atau linknya ada di description box. Oke, soal-soal ini aku ambil dari web resminya Kosmi. Jadi Kosmi itu selalu memberikan contoh soal. Nah, kalau kamu ketik kosmi.com di Google, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan contoh soal Kosmi bisa kamu ambil di link pojok kanan atas. Tahun ini Kosmi memberikan contoh soal tahun 2022 dan 2023. Kita akan bahas soal 2023. Semoga membantu ya. Soal nomor 6, perhatikan A ditambah 1 per B ditambah C per D sama dengan 2023 per 223. Jika A, B, C, dan D adalah bilangan asli dengan syarat C kecil daripada D, maka A ditambah B ditambah C ditambah D adalah. Nah, soal ini adik-adik bisa ubah dulu 2023 per 223 menjadi pecahan campuran. Untuk mengubah 2023 per 223 menjadi pecahan campuran, tinggal kita bagi saja seperti biasa dan dicari sisanya. Nah, ini perkaliannya dengan angka 9 ya. 9 dikali dengan 223 itu hasilnya 2007. Kita kurangkan, ini nilainya 16. 16 sudah tidak bisa dibagi dengan 223 sehingga ini pecahannya menjadi 9 16 per 223. Jadi sisanya sebagai pembilang, pembaginya sebagai penyebut. Sehingga ini bisa kita tulis sebagai 9 ditambah 16 per 223. Nah, perhatikan bahwa di bagian ini terdapat angka 1. Adik-adik harus ingat bahwa A per B bisa kita modifikasi bentuknya menjadi 1 per B per A. Jadi kita gunakan konsep ini. Sehingga ini bisa kita ubah menjadi 9 ditambah 1 per 223 per 16. Nah, sekarang perhatikan bahwa 223 per 16 itu pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Berarti bisa kita ganti lagi menjadi pecahan campuran. Kita cari ya, 223 dibagi 16. Ini pertama-tama kita kalikan 1. 1 kali 16, 16. Kita kurangkan. 22 dikurang 16 hasilnya 6. Turun 3. Lalu 3. 3 kali 16 itu dapatnya 48. Kita kurangkan, ini hasilnya 15. 15 sudah tidak bisa dibagi 16, maka pecahan campurannya berupa 13, 15 per 16. Sehingga ini bentuknya menjadi 9 ditambah 1 per 13 ditambah 15 per 16. Nah, ini bentuknya sudah mirip dengan bentuk A ditambah 1 per B ditambah C per D ya. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa A-nya 9, B-nya sama dengan 13, C-nya 15, dan D-nya 16. Karena yang ditanya A ditambah B ditambah C ditambah D, ini tinggal kita tambahkan. Hasilnya adalah 53. Jawabannya adalah yang C. Soal nomor 7, gambar di bawah ini menunjukkan kandungan gula pada beberapa minuman kemasan. 1 bongkah setara dengan 4,5 gram gula pasir. Dalam sehari banyak gula yang sebaiknya dikonsumsi seseorang tidak lebih dari 50 gram. Jika pada suatu hari seseorang mengkonsumsi 1 botol A, 1 botol C, dan 1 botol D, kelebihan gula yang dikonsumsinya adalah. Nah, pertama-tama kita cari dulu berapa banyak gula yang dikonsumsi oleh orang tersebut. Nah, di A itu ada 4 buah bongkahan, ditambah dengan yang di C itu ada 7 bongkahan, ditambah yang D ini ada 5 bongkahan. Lalu dikali dengan 4,5 gram gula pasir.
karena satu bongkahannya sama dengan 4,5 gram. 4 ditambah 7 ditambah 15 hasilnya 16 dikali 4,5 gram. Ini hasilnya adalah 72 gram. Maka kelebihannya tinggal kita kurangkan 72 dikurang dengan batasnya yaitu 50. Hasilnya adalah 22 gram. Maka jawabannya B. Soal nomor 8, pada suatu kompetisi, seorang peserta akan diberikan skor 5 untuk jawaban yang benar, minus 3 untuk jawaban yang salah, dan minus 1 untuk setiap soal yang tidak dijawab. Zaki mengikuti kompetisi tersebut. Dari 30 soal yang ada, ia menjawab 28 soal, sedangkan 2 soal lainnya tidak dijawab. Setelah diperiksa, ternyata 3/4 dari soal yang dijawab Zaki bernilai benar. Total skor yang dipilihnya adalah. Nah, berarti kita cari dulu berapa yang benar, yaitunya 3/4 dari yang dijawab, yaitu 28, sama dengan 21. Sedangkan yang salah berarti yang dijawabnya 28 dikurang dengan 21, berarti 7 soal. Yang kosong atau yang tidak dijawab itu sudah diketahui sebanyak 2 soal. Oke, ini tidak perlu dihitung ya. Nah, kemudian kita cari skornya. Kalau benar dikali dengan 5, kalau salah dikali dengan minus 3, kalau kosong dikali dengan minus 1. Nah, kita hitung. 21 dikali 5 hasilnya 105, 7 dikali minus 3 hasilnya minus 21, 2 dikali minus 1 hasilnya minus 2. Lalu kita totalkan, ini artinya 105 dikurang dengan 23. Karena minusnya ada 21 dan 2. Berarti minus 23. Sama dengan 82. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 9, Fatimah dapat menjawab dengan mudah hasil dari 2023 dikali 1000. Jika ditanya hasil 2023 dikali 499, ia menggunakan hasil dari 2023 untuk menjawabnya. Operasi yang Fatimah lakukan terhadap hasil 2023 dikali 1000 sehingga diperoleh jawaban yang tepat untuk 2023 dikali 499 adalah. Nah, di sini angka 2023-nya tetap sama ya. Berarti kita tinggal mengolah angka 1000 sehingga bisa menjadi 499. Nah, kita tahu bahwa 499 itu bisa kita dapatkan dari 1000 dibagi 2, hasilnya 500, kemudian dikurang 1. Nah, berarti yang ini pertama-tama membaginya dengan 2. Berarti jawabannya ada di A dan ada di C. Lalu perbedaan dari jawaban A dan C adalah kalau yang A dikurang 1, kalau yang C dikurangi dengan 2023. Nah, kalau kita lihat dari cara yang kita coba ini, memang ini dikurang 1. Tapi 1 ini pastinya akan terkali dengan 2023. Karena soal kita itu mengandung 2023. Jadi jawaban yang benar adalah yang C, yaitu membaginya dengan 2, dilanjutkan dengan mengurangi dengan 2023. Soal nomor 10, perhatikan potongan ayat berikut. Artinya adalah para malaikat Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Pada ayat ini dinyatakan bahwa waktu yang diperlukan oleh malaikat Jibril ketika naik menghadap Allah sangat singkat. Umpamanya 1 hari setara dengan 50.000 tahun. Dengan menggunakan perumpamaan tersebut, maka waktu hidup manusia sangatlah singkat. Misalkan seorang hamba usianya 50 tahun, usia ini setara dengan. Nah, perhatikan bahwa objektifnya itu dalam satuan menit. Nah, pertama-tama 1 hari kita jadikan dalam menit. Berarti karena 1 hari itu 24 jam, lalu 24 kita jadikan menit dengan dikali 60. Maka 1 hari sama dengan 1440 menit. Sekarang kita bandingkan 50 tahun dibanding dengan 50.000 tahun. Lalu akan dikalikan dengan jumlahnya 1 hari itu berupa menit ya.
berarti 1440 menit. Sama dengan, nah ini kalau kita bagi, jadinya 1/1000 dikali dengan 1440 menit. Maka ini jadinya 1,440 menit. Maka jawabannya adalah yang C. Nah, di video ini kita sudah selesai bahas soal nomor 6-10. Untuk selanjutnya kita akan bahas soal nomor 11-15. Agar kamu tidak ketinggalan, silahkan di-subscribe dan juga like video ini serta share ke teman-temanmu agar kamu bersama-sama pergi ke Singapura kalau juara lomba Cosmi tahun 2025 ini. Terima kasih sudah belajar bersama, sampai jumpa.